Iya, iya, alhamdulillah ini juga pertanyaan bagus dan insya Allah kalau mau diteruskan besok saya latih untuk khusyuk ya, kapan-kapan. Tapi harus khusus dalam kajian ini ya, ya khusus untuk latih khusyuk saja ya, ada kajiannya. Nah ini begini, jadi ada pertanyaan dari Bu Yani lagi bahwa Allah kan maha besar, terus kemudian Allah maha kasih sayang dan seterusnya. Tapi kenapa ketika kita sholat tidak bisa khusyuk ya? Sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, pikirannya jalan-jalan kemana-mana ya. Tadi cari bros nggak ketemu, tiba-tiba brosnya ketemu gitu ya. Makanya sering sholat biar jadi sakti gitu ya. Nah itu buyutannya. Tapi yang seriusnya begini Bu, mohon maaf ya. Saya mudah-mudahan ini tidak dalam rangka riya ya Bu, dan juga mudah-mudahan tidak dalam rangka takbur ya. Mohon doanya ya, karena manusia kan hanya mengikuti ya. Jadi saya hanya ini tujuannya supaya ibu-ibu ngertilah gambarannya. Justru saya sebaliknya Ibu. Jadi saya itu kalau sampai zikir, sampai mengingat Allah, sampai menyebut nama Allah, kok tidak khusyuk, saya tersiksa bukan main. Karena sehari-hari jangankan sholat, tidak sholat pun saya cuma bilang Allah di sini khusyuk. Alhamdulillah. Nah, saya tidak tahu kenapa seperti itu, tapi yang jelas mungkin ya. Kalau yang jelas sudah jelas itu berarti min fadlillah, karena diberikan oleh Allah ya. Kita kan manusia itu ya, nggak boleh ngomong ini dari saya, ini pasti karunia Allah untuk saya bersyukur. Itu ya itu intinya di situ ya. Tetapi sebagai manusia, kalau boleh saya sharing, karena saya itu sesuai di dalam hadis-hadis ya, itu hadis Nabi kan sudah mengatakan banyak Bu ya. Oh itu ikuti aja Bu, Al-Quran dan Al-Hadis. Antara lain apa? Jangan makan makanan yang haram. Biasakan tidak Bu? Enggak, kita nggak tahu jadi ini haram apa tidak, kan nggak tahu ya. Apalagi kalau di rumah makan. Lah caranya gimana? Ya jangan sering-sering makan di luar Bu. Nah, paham ya? Nah kalau makan di luar selektif. Paling enggak, oh ini higienis kan gitu ya. Oh ini rumah makannya berjilbab kan gitu kan. Nah pokoknya banyak lah indikator orang muslim ya kan. Berarti ini insya Allah halal kan gitu. Nah kalau saya Bu, saking alhamdulillah minallah aja ya Bu, bukan takbur ya, bukan ya. Saya sampai sekarang itu kalau makan jangankan yang haram, yang subhat saja saya rasa Bu. Rasanya dari mana? Saya analisa sendiri, aduh kenapa saya sholat nggak bisa khusyuk gitu ya. Sudah apa zikir, sudah apa, kok pikirannya ke Allah tapi hatinya nggak. Saya ukurannya malah hati. Kalau pikiran bisa hati, aduh hatiku kok kayak ada hijab antara aku dan Allah. Padahal sehari-hari nggak ada hijab. Saya mau begini kan, di sini Allah benar-benar gitu ya. Nah kenapa? Terus saya analisa, ya Allah Gusti, tadi saya habis makan mie ayam di situ. Jadi saya tahu ya, sekarang saya tipeni mie ayam sana ada 3 tempat yang saya nggak mau beli lagi. Karena sehabis makan itu, loh kok saya nggak khusyuk, ada apa ini? Barangkali mie ayam itu ayamnya tiring atau ayamnya disembelih tidak dengan bismillah, atau yang penjualnya memakai apa itu mesin dia pelan, saya tidak tahu. Yang jelas saking biasanya saya itu meneliti makanan, ya tentu saja dengan bismillah juga, mensucikannya masak sendiri juga bismillah, sampai saya merasa bukan makan itu contoh ya. Jadi nomor 1, jauhi makanan haram, pakaian haram, kata-kata haram dan lain-lain. Yang intinya di situ adalah cara bahasa agama, tazkiyatun nafas, selalu membersihkan diri. Membersihkan diri secara zahir, secara lahir adalah pakaian, makanan, ya kan? Terus secara batin adalah hati yang bersih, pikiran yang bersih, ya kan? Kata-kata yang bersih dan selalu. Bukan saya sedang mengaku orang yang bersih, ya. Artinya saya itu habis ketemu sama ibu-ibu ini. Ini kan kajian Islam bagus ya. Nanti saya di rumah bisa menghasab langsung. Astagfirullah, tadi kenapa saya bilang begitu ya? Jangan-jangan ada yang tersinggung, sama seperti
ketemu orang, habis kuliah, habis apa, saya mikir aduh saya ngomong itu. Makanya saya paling tidak suka ketemu sama orang pun. Jadi saya lebih suka kesepian sendiri, berenjoy sama Allah subhanallah atau sholat sallallahu alaihi wasallam. Dari kamar sendiri ketemu senang, daripada ketemu alusan kuping ngobrol senajan saya itu enggak ikut kerasani, tetap saja rasanya tersiksa. Itu bedanya. Nah itu mungkin saking itu, makanya jadi khusyuk intinya, karena hatinya di forum-forum dunia saja menderita. Nah tapi kalau di forum kajian kayak gini enggak. Nah makanya kemarin waktu itu juga saya bisa mencium Hajar Aswad sendiri dan bahkan ketemu ruhnya Rasulullah. Nah kalau yang semacam ini saya sampaikan ke orang-orang kan nggak percaya, begitu kali ngayal atau halu kan gitu ya, padahal betul. Nah tapi betulnya ini kalau kepengen ceritanya ya lain kali lagi, sudah jam 5 saya mau datang lagi, acaranya jauh lagi di sana nyebrang laut ya, ada kajian di sana. Jadi mohon maaf seperti itu ya Bu ya. Pokoknya intinya satu, tazkiyatun nafas dan ikuti perintah Allah dan Rasulnya ya. Bersihkan hati, pikiran dan lain-lain, termasuk disakiti tetangga, disakiti suami, disakiti siapapun. Saya di sini tidak ada sedikit pun rasa dendam, apalagi sampai membalas itu. Jadi jadilah orang yang baik lah, intinya sesuai hadis dan Al-Quran. Insya Allah dengan tanpa dipikir-pikir, jangankan khusyuk, jalan aja kayak sama Allah, sama kayak Rasulullah. Itu ya, indah banget hidupnya ya. Allahumma amin. Saya kira cukup sekian, kita tutup saja dengan handalan ya. Itu ternyata sudah disebut itu Bu, cucu yang cucunya udah 2, cucu yang satunya ya. Mari kita tutup dengan bacaan handalan bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang